Oh, itu kan wilayahnya di Mahkamah Konstitusi. Ya. Dalam konteks jabatan PJ Kepala Daerah sebagai ASN, hal yang perlu digarisbawahi adalah pentingnya sikap netral yang harus dimiliki dan dijalankan oleh PJ Kepala Daerah dalam menjalankan kewenangannya, terlebih lagi pada masa kampanye pemilu. Ketentuan hukum terkait dengan pengangkatan syarat serta tugas, wewenang dan kewajiban yang melekat pada PJ Kepala Daerah sudah seharusnya dipatuhi dan dijalankan. Jika kemudian terdapat adanya dugaan PJ Kepala Daerah yang menunjukkan keberpihakan kepada pasangan calon tertentu, maka PJ Kepala Daerah tersebut telah melanggar hukum dan konstitusi dalam mewujudkan pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas. Baca keterangan Bawaslu dan fakta yang terungkap di persidangan, serta mencermati alat bukti para pihak secara saksama, saya menemukan bahwa terdapat masalah netralitas PJ Kepala Daerah dan pengerahan kepala desa yang terjadi antara lain di Sumatera Utara, Jakarta, Banten, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Selatan. Adapun bentuk ketidaknetralan PJ Kepala Daerah diantaranya berupa penggerakan ASN, pengalokasian sebagian dana desa sebagai dana kampanye, ajakan terbuka untuk memilih pasangan calon yang memiliki komitmen untuk melanjutkan IKN, pembagian bantuan sosial atau bantuan lainnya kepada para pemilih dengan menggunakan kantong yang identik dengan identitas pasangan calon tertentu, penyelenggaraan kegiatan massal dengan menggunakan baju dan kostum yang menonjolkan keberpihakan kepada pasangan calon tertentu, pemasangan alat peraga kampanye di kantor-kantor pemerintah daerah, serta ajakan untuk memilih pasangan calon di media sosial dan gedung milik pemerintah. Yang menarik adalah dinyatakan di situ there is no nepotism, itu tidak ada nepotisme di situ. Oke, artinya kita bertanya sekarang, berarti Gibran bukan ponakan dari Paman Usman. Berarti Paman Usman bukan ipar dari Pak Jokowi. Kan begitu logikanya kan? Kan Gibran adalah nephew, ponakan dari, kan itu dasarnya kenapa disebut nepotisme. Jadi Gibran ini siapa? Berarti dia bukan anaknya Jokowi. Kalau tidak nepotisme, ini Gibran yang dari mana itu? Artinya ada politik keluarga di situ. Itu gampangnya secara generik kata nepotisme artinya ada politik keluarga. Berarti tidak ada hubungan keluarga antara Gibran dan Paman Usman. Tidak ada hubungan keluarga antara Paman Usman dan Jokowi. Itu artinya di dalam kesimpulan akhir tidak ada hubungan keluarga antara Jokowi dan Gibran. Jadi bagus juga keputusan Mahkamah Konstitusi. Jelang putusan sengketa Pilpres 2024, Hakim MK diminta tobat. Pemikir kebinekaan Sukidi meminta Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk bertobat dan kembali ke jalan yang benar, sebab menurutnya sudah terjadi nepotisme di lembaga konstitusi tersebut. Sukidi mengajak para hakim konstitusi kembali ke jalur yang benar, tujuannya untuk mengembalikan marwah lembaga tersebut. Selain itu, dia berharap Majelis Hakim dapat mengurai akar masalah dari sengketa hasil Pilpres 2024. Baginya, penyebab masalah tersebut sudah pernah disampaikan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Oleh sebab itu, Sukidi mengajak Majelis Hakim MK untuk segera bertobat dan menegakkan konstitusi yang sempat dicederai. Sebagai informasi, sidang tersebut dihadiri secara langsung oleh mantan Ketua KPU RI Ramlan Surbakti, Guru Besar Antropologi Hukum Universitas Indonesia Sulistiowati Irianto, Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional Siti Zuhro, Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik PP Muhammadiyah Ridho Alhamdi. Hadir pula Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada Zainal Arifin Mohtar secara daring, Ketua KPK Busho Muqaddas dan Rektor Universitas Islam Indonesia Fathul Wahid. Adapun sidang pembacaan sidang sengketa hasil Pilpres 2024 akan dibacakan pada hari Senin tanggal 22 April 2024. Sidang sengketa hasil Pilpres 2024 sudah dilaksanakan sebelumnya. Kubu Anies dan Ganjar menggugat hasil Pilpres 2024 ke MK. Mereka memohon MK membatalkan keputusan KPU RI yang menetapkan pasangan Prabowo Gibran sebagai pemenang Pilpres 2024. Kubu Anies dan Ganjar bersatu. KPU terdiam tak bisa bantah pencalonan Gibran tidak sah.
sementara tampaknya kubu Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud unggul di sidang MK. Hal ini usai KPU bungkam dan terdiam tak bisa bantah pencalonan Gibran menjadi cawapres tidak sah. Di sidang lanjutan sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi yang berlangsung pada hari Rabu tanggal 3 April 2024, KPU diberi kesempatan khusus oleh Majelis Hakim Konstitusi untuk membantah semua dalil pemohon. Namun KPU justru hanya menggunakan kesempatan tersebut untuk membantah perihal kecurangan yang didalilkan terjadi melalui sistem informasi rekapitulasi. Sementara KPU sama sekali tidak membantah dalil kubu Anies dan Ganjar bahwa pencalonan Gibran sebagai cawapres tidak sah karena adanya pelanggaran prosedur. KPU bungkam terkait soal dalil pencalonan Gibran tidak sah di sidang MK. Hal ini membuat kubu Anies dan Ganjar merasa di atas angin usai sidang. Pengacara Anies Mohaimin Heru Widodo mengatakan dengan tidak dibantah menunjukkan bahwa benar adanya pencalonan Gibran tidak sah dalam Pilpres. Pengacara Ganjar Mahfud Magdir Ismail juga menegaskan bahwa petitum atau gugatan mereka agar Gibran didiskualifikasi karena pencalonannya tidak sah tidak dibantah sama sekali oleh KPU RI dalam sidang hari ini. Menurutnya tindakan KPU RI ini akan membawa konsekuensi yang serius terhadap status Gibran. Terpisah, Ketua KPU RI Hashim Asy'ari tak memberikan penjelasan gamblang mengapa pihaknya tidak membawa saksi dan ahli lain berkaitan dengan dalil-dalil selain permasalahan Sirekap. Dalam gugatannya ke MK, baik Anies dan Ganjar sama-sama meminta agar pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Gibran didiskualifikasi. Gibran dianggap tak memenuhi syarat administrasi, sebab KPU RI memproses pencalonan Gibran menggunakan peraturan KPU PKPU nomor 19 tahun 2023. Dalam PKPU itu syarat usia minimum masih menggunakan aturan lama sebelum putusan MK yakni 40 tahun. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu juga telah menyatakan seluruh komisioner KPU RI melanggar etika dan menyebabkan ketidakpastian hukum terkait peristiwa itu. Sementara itu, Ketua Tim Pembela Prabowo Yusril Iza Mahendra mengaku bakal membantah dalil bahwa pencalonan Gibran tidak sah karena KPU RI tidak membantahnya dalam sidang hari ini. Yusril menilai KPU RI tak membantah bukan karena mengakui dalil permohonan Anies dan Ganjar, tetapi karena KPU RI tidak ditanyakan soal itu. Ia menambahkan pihaknya juga tidak merasa dirugikan atas bungkamnya lembaga penyelenggara pemilu itu. Yusril juga berujar bahwa pihaknya akan menghadirkan ahli untuk membantah dalil terkait pencalonan Gibran yang dianggap tidak sah.